Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Zuhdi, NRP 204212111036 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam rangkaian diode yang dapat digunakan sebagai rectifier. Di antaranya yaitu full bridge rectifier, kemudian full wave rectifier, kemudian diode limiter circuit, dan yang terakhir adalah diode clamper circuit. Dan di sini yang tampak di depan ini saat ini adalah full wave rectifier circuit. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian perangkat semikonduktor untuk mengubah siklus lengkap AC menjadi DC secara diskret dan tidak seperti penyiar yang half wave, karena di full wave rectifiers ini sesuai namanya itu antar gelombangnya itu saling itu penuh, jadi tidak berjarak seperti yang half wave. Lalu ada 8 analisa yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai tegangan puncak balik. Jadi nanti di fokus kita yaitu pada D1 dan 2, diode 1 dan diode 2. Jadi di mana untuk mendapatkan nilai tegangannya yaitu dengan dikali 2 kan. Lalu alasannya kenapa harus dikali 2 kan? Ya, karena itu merupakan hasil jumlah total dari bilitan sekunder dan beban resistor. Lalu analisa yang kedua yaitu arus puncak, yaitu arus di mana yang dapat dibagi dengan bantuan nilai instan yang teraplikasi pada tegangan dan resistansi pada dioda. Lalu untuk nilai konstan pada tegangan yaitu Vs sama dengan Vs max kali sin omega T. Kita asumsikan bahwa forward resistance atau RF ohms dan reverse resistance itu infinity atau tak terbatas, maka didapatkan persamaan I1 sama dengan I max kali sin omega T dan I2 sama dengan 0 untuk setengah gelombang yang pertama. Lalu yang kedua adalah I1 sama dengan 0 dan I2 sama dengan I max sin omega T untuk second half of AC cycle. Lalu yang ketiga adalah total arus, yang dimana dapat didapatkan dengan cara menjumlahkan I1 dan I2 sehingga didapatkan I max sin omega T. Lalu ada rumus lain yaitu I max sama dengan Vs max per Rf tambah Rl, di mana Rf adalah forward resistance dan Rl adalah load resistor atau beban resistor. Lalu faktor lain seperti output current, tegangan output dan tegangan voltase, yaitu di mana dirumuskan dalam IDC sama dengan integral P0 I1 D omega T sama dengan 1 per P integral P atau P0 I max sin omega T D omega T sama dengan 2 kali I max per P. Lalu analisa yang keempat yaitu tegangan output DC, di mana didapatkan volt DC sama dengan VDC RL sama dengan 2 per P I max RL.
Lalu yang kelima adalah jumlah RMS pada arus, di mana nilai RMS dan nilai merupakan nilai arus efektif yang bisa didapatkan dengan mengintegralkan I2 I21 dengan limit 0 hingga pi. Rumusnya yaitu I kuadrat RMS sama dengan 1 per pi integral pi 0 I1 kali I1 d omega t sama dengan integral pi 0 I max kali I max dikali sin omega t kali sin omega t d omega t sama dengan I max kuadrat per 2. Lalu untuk I RMS sama dengan I max per akar 2. Lalu yang ke-6 yaitu jumlah RMS pada tegangan output bisa didapatkan dengan rumus VL RMS sama dengan IRMS kali RL sama dengan I max. Lalu yang ke-7 yaitu faktor form dan peak faktor. Untuk form faktor dinotasikan dengan KF yang dari full wave rectifier adalah rasio RMS value of current. Jadi rasio nilai RMS dari arus dan rata-rata tegangan dan rata-rata nilai arus. Jadi rasio antara RMS dengan rata-rata nilai arus KF. Lalu untuk peak factor atau dinotasikan dengan KP merupakan rasio antara nilai puncak dengan nilai RMS arus, yaitu I max per akar 2 sama dengan akar 2. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir yaitu efisiensi rectification, yaitu yang dapat didapatkan dengan rasio antara daya DC yang dikirim ke beban dan daya AC yang ditampilkan pada output. Jadi kurang lebih rumusnya seperti ini. Jadi jika kita simulasikan dengan menangkap osiloskop, maka bisa kita dapatkan dengan berikut. Di sini sudah terlihat, di sini voltasenya saya memakai amplitudo 200, frekuensi 50, dan di sini pada AC Volts menangkap yang keluar dari beban 10K itu sebesar 99,3. Dan di sini bisa ditampilkan pada channel A yang berwarna kuning itu mengambil dari output D1. Dan bisa dilihat dengan jelas ini benar-benar full wave. Jadi antar gelombang itu penuh. Jadi tidak ada jarak antar gelombang. Karena sesuai namanya itu full wave rectifier circuit. Lalu pada channel B yang berwarna biru ini juga menangkap dari D2, ya menangkap dari output yang dihasilkan dari dioda 2 dan sama seperti yang dioda 1 yaitu full wave rectifiers. Lalu untuk channel yang C atau warna merah ini hanya menghasilkan garis lurus biasa karena ini mengarah ke ground. Lalu yang ke D ini yang channel D yang berwarna hijau ini mengambil dari sumber ya, jadi bentuknya gelombang sinusoid.
Jadi pembuktiannya adalah benar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah full bridge rectifier circuit. Untuk full bridge rectifier circuit sendiri ini saya bagi ada dua. Yang pertama full bridge rectifier circuit dan yang kedua adalah full wave rectifier, full bridge rectifier circuit. Jadi yang kedua ini adalah gabungan dari full wave rectifier dan full bridge rectifier. Jadi untuk skemanya seperti ini. Jadi akan saya jelaskan fungsinya untuk apa full bridge rectifier circuit ini. Jadi fungsinya yaitu seperti jembatan Wheatstone yang menggunakan 4 dioda dan outputannya juga gelombang penuh atau full wave. Jadi selama paruh pertama siklus AC, dua daya diberi bias maju dan selama paruh kedua siklus AC, dua daya lainnya menjadi bias maju. Dan dengan cara ini arah output DC selama siklus AC positif serta selama siklus AC negatif. Jadi ada 4 analisa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tegangan puncak balik, yaitu uh, voltage Vs max yang terpasang melalui beban resistor RL. Jadi dirumuskan PIV sama dengan Vs max kali sin omega T. Lalu untuk arus puncak yaitu nilai dari jembatan rectifier yang dapat didapatkan dengan bantuan tegangan konstan pada rectifier circuit, yaitu dengan Vs sama dengan Vs max sin omega T. Hampir sama dengan yang full wave karena ada keterkaitan antara full bridge dengan full wave rectifier circuit. Lalu untuk yang arus puncak ini masih hampir sama seperti yang full wave, yaitu I1 sama dengan I max kali sin omega T dan I2 sama dengan 0 untuk gelombang pertama dan I1 sama dengan 0 dan I2 sama dengan I max sin kali sin omega T untuk gelombang yang kedua. Dan total arus yang didapatkan yaitu I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I max kali sin omega T. Lalu yang terakhir adalah besarnya nilai arus puncak melalui hambatan, yaitu dengan dirumuskan I max sama dengan Vs max per 2RF tambah 2RL. Perbedaannya dengan yang full wave itu kalau yang di full wave tadi hanya RF RL saja ya, hanya RF sama RL. Tapi untuk yang full bridge itu ada tambahannya Vs max per 2RF tambah RL. Lalu yang terakhir adalah efisiensi rectification. Dan ya hampir sama seperti full wave tadi, mulai sebesar apa efisiensinya. Lalu jika kita coba simulasikan menggunakan Proteus, kita sudah pasang osiloskop juga. Dan yang didapatkan adalah seperti ini. Jadi channel A ini menangkap dari sumber, jadi bentuknya sinusoidal. Lalu pada yang channel B yang berwarna biru, ini menangkap output dari bridge yang dari dua diode yang di depan ini. Kelihatan ya dari dua ini. Nah ini.
Jadi output dari dua diode ini kemudian ditangkap oleh osiloskop dan ditampilkan bentuknya full wave. Lalu pada channel yang channel C ini menangkap eh, input dari trafo yang akan masuk ke bridge. Dan di sini kita menemukan bentuknya adalah half wave. Jadi kalau yang biru ini full wave, kalau yang merah ini half wave. Jadi benar ya, jadi yang half wave itu antar gelombang itu ada jaraknya masing-masing. Jadi jaraknya satu gelombang satu gelombang. Lalu untuk yang channel hijau ini mengarah ke ground, jadi eh, ya mengarah ke ground, jadi tidak ada tegangan yang berjalan. Jadi memang benar antara full bridge dengan full wave sirkuit ini ada kaitannya. Ya, lanjut lagi. Jadi rangkaian selanjutnya adalah full wave rectifier, full bridge rectifier circuit. Jadi ini merupakan gabungan antara uh, full sirkuit full wave dengan sirkuit full bridge. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apa fungsinya? Fungsinya hampir sama seperti tadi, hanya saja dia dilengkapi dengan rangkaian full wave. Jadi untuk simulasi, jadi langsung saja akan saya simulasikan. Jadi kalau saya simulasikan nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini pada channel A sini saya arahkan ke sumbernya yang sebesar 142 volt. Ini saya menggunakan amplitudo 200 dengan frekuensi 50. Lalu pada channel B yang berwarna biru ini saya arahkan ke output dari bridge, ya bridge piston ini. Lalu pada channel C, oh maaf. Lalu pada channel C yang berwarna merah ini saya arahkan ke sini output yang dari kapasitor. Lalu yang channel D terakhir itu saya arahkan ke output yang dari resistor. Tambahan untuk resistornya sebesar 1 kilo ohm dan untuk yang kapasitornya sendiri itu tadi sebesar 100 mikro ohm. Lalu untuk oh ya, dan juga untuk voltase dan ampernya tadi di sini juga diperlihatkan kalau dari sumber sini sebesar 142 AC, 142 volt. Lalu untuk tegangan yang dari resistor ini sebesar 191. Sementara untuk yang di kapasitor juga 191. Lalu untuk uh, tegang arus yang keluar dari Bridgestone ini yang di tengah-tengah ini sebesar 0,55 ampere dan yang terakhir yang tadi di bawah sini sebesar 0,58 yang menuju ke arah Bridgestone. Buat dilihat di sini bahwa bentuknya jadi seperti ini bentuk yang full bridge dan full wave. Jadi tapi bentuknya adalah patah-patah, tidak melengkung-melengkung, tapi bentuknya seperti zigzag, seperti zigzag segitiga seperti ini.